فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Sa'id al-Maqburi atau Sa'id bin Musayyab. Kata beliau, an Sa'id ibn al-Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya, Sa'id bin Musayyab bin Hazn. Sa'id bin Musayyab bin Hazn al-Makhzumi al-Qurashi. Dan beliau ini dari ulama Islam yang terkenal. Sa'id bin Musayyab ini dari ulama Islam yang terkenal. Bahkan dikatakan beliau adalah penghulu imam para tabi'in. Ya, walaupun para ulama ada dua pendapat ya. Apakah yang paling utamanya itu Sa'id bin Musayyab atau Uwais al-Qarani? Karena Uwais al-Qarani ini Masya Allah ya, seorang tabi'in. Dia tidak mendapati kehidupan Nabi. Tapi di masa hidup Nabi SAW, Nabi berpesan kepada Umar. Dan itu haditsnya di Sahih Muslim. Kata Nabi kepada Umar, nanti akan datang seorang yang bernama Uwais al-Qarani al-Muradi. Dia akan datang nanti dari Yaman. Kalau orang ini datang, maka mintalah wahai Umar supaya kamu didoakan olehnya. Iya. Maka berlalu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian datang pemerintahan Umar bin Khattab. Dan begitu masuk di pemerintahan Umar bin Khattab, ketika ada orang-orang yang datang dari arah Yaman, Umar selalu bertanya tentang Uwais ini. Sampai suatu hari diketemukan oleh Umar. Ya, maka Umar pun melaksanakan perintah Nabi, minta supaya didoakan oleh Uwais al-Qarni. Maka Uwais al-Qarni mendoakan Umar. Ya, maka Umar bertanya kepada Uwais al-Qarni, kamu mau kemana? Biar saya tulis ke gubernur ke tempat yang kamu tuju. Misalnya kalau dia mau ke Basra, ke Kufa, nanti ditulis ke gubernurnya. Kata Uwais al-Qarni, saya nggak perlu akan hal itu. Iya. Ini orang-orang yang dipuji oleh Nabi masih hidup, bukan orang sembarangan, dari sudut kesalihan. Sudut kesalihan. Disebutkan bahwa beliau ini dari sebab kesalihannya, beliau punya seorang ibu. Dan beliau sangat berbakti kepada ibunya. Tadinya kena penyakit sopak, kemudian dia sembuh, kecuali 1 dirham di betisnya masih tersisa. Nah, itulah yang dijadikan tanda oleh Umar untuk mengenal Uwais al-Qarni. Baik. Jadi ada yang berkata yang paling afdal dari ulama tabi'in itu Uwais al-Qarni. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab. Tapi yang benarnya bahwa Sa'id bin Musayyab itu lebih utama dari sudut ilmu. Dan Uwais al-Qarni itu lebih utama dari sudut kesolihan dan ibadah. Kesolihan dan ibadah. Baik, mungkin itu hal yang paling dekatnya. Jadi maksudnya Sa'id bin Musayyab ini bukan sembarangan beliau ya, rahimahullah. Beliau ahli fatwa di masanya. Tapi orang yang sampai ke derajat itu tidak ada yang santai-santai dalam hidupnya. Karena itu kata Sa'id bin Musayyab, in kuntu la arhalu al-ayyama wal layaliya fi talabil hadithil wahid. Kata beliau, sungguh saya itu melakukan perjalanan bermalam-malam, kadang berhari-hari untuk mencari satu hadits saya. Jadi satu hadits dia temukan riwayatnya, diambil dari guru ini. Itu beliau melakukan perjalanan berhari-hari bermalam-malam. Satu hadits. Iya. Jadi sampai ke derajat yang tinggi bukan sembarangan. Dan subhanallah riwayat-riwayat mereka itu di hari ini gampang sekali kita baca. Terkumpul di dalam buku-buku hadits. Tapi kenapa kita tidak mencapai derajat mereka? Ya masalahnya itu bukan masalahnya pada ilmunya, pada haditsnya, masalahnya itu pada kita. Kita terlalu banyak santainya, terlalu banyak malasnya, terlalu banyak mengundur-undur. Ya nanti akan datang. Ya insya Allah. Ya kalau sudah masuk di dalam hal yang seperti itu, itulah yang membuat lambat pada seseorang. Iya. Sa'id bin Musayyab ini salah satu dari
dari fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih yang terkenal di kota Madinah. Di istilah ulama fikih itu ada namanya al-fuqaha as-sab'ah. Ada ahli fikih 7 orang. Ini semuanya ahli fikih dari kota Madinah. Ahli fikih dari kota Madinah. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di I'lamil Muwaqqi'in, di tingkatan para tabi'in yang memberi fatwa. Ya, 7 orang ini. Dan beliau sebutkan 2 bait syair yang mengumpulkan 7 orang ahli fikih ini. Kata beliau, "Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin, riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah, fakulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun, Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu kharijah." Ya. Kata beliau, apabila dikatakan siapa 7 lautan yang riwayatnya tidak pernah keluar dari ilmu. Maksudnya kalau dia berbicara tentang ilmu, di situ terus tentang ilmu mereka bicara. 7 orang ini. Siapakah mereka? Fakulhum, katakan mereka adalah Ubaidullah. Yang pertama, nama lengkapnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. Ubaidullah. Yang kedua Urwatu, yaitu Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya. Kemudian yang ketiga Qasim, yaitu Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini cucu Abu Bakar. Sebagaimana tadi Urwa itu cucu anak dari Az-Zubair bin al-Awwam. Baik. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat Sayyidun, yaitu Sayyid ibn al-Musayyab. Ini yang kita bahas. Kemudian yang kelima Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Kemudian yang kelima atau yang keenam Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar maula Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ini 7 orang ahli fikih. Walaupun Abu Bakar itu ada silam pendapat ya tentang yang ketujuh. Ada yang mengatakan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham, ada yang mengatakan Salim bin Abdullah bin Umar, ada yang mengatakan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ada 3 pendapat. Itu dirinci dengan rincian lain secara terperinci oleh Al-Iraqi di dalam Alfiyah beliau di pembahasan tentang ma'rifatut tabi'in. Kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa fil kibaril fuqaha us-sab'ah Kharijatul Qasimu thumma Urwa thumma Sulaiman Ubaidullahi Sa'idu was-sabi'u dhushtibahi imma Abu Salamatin aw Salimu aw fa Abu Bakrin khilafun qa'imu. Nah, begitu bait syairnya di Alfiyah Al-Iraqi. Kata beliau, di dalam tokoh-tokoh ulama tabi'in itu ada 7 ahli fikih. Dia adalah Kharijah, yaitu Kharijah bin Zaid, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, thumma Urwa, kemudian Urwa, yaitu Urwa ibn Zubair bin al-Awwam, thumma Sulaimanu, kemudian Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Sayyidu, kemudian Said bin Musayyab, was-sabi'u dhushtibahi. Yang ketujuhnya ada kesamaran. Maksudnya ada silam pendapat yang ketujuh. Imma Abu Salamatin. Apakah dia Abu Salamatin? Di kasrah di situ Abu Salamatin karena darurat syair ya, harusnya Abu Salamata. Jadi Abu Salamatin, maksudnya Abu Salamata ibnu Abdurrahman bin Auf. Ya. Au Salimun. Salim maksudnya Salim bin Abdullah bin Umar. Au fa Abu Bakrin, atau Abu Bakar. Ini yang kita sebut tadi, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hisham. Khilafun qa'imu. Ada silam pendapat yang memang sudah ada di tengah para ulama tentang 3 orang ini. Jadi maksudnya kalau kita kenal nama-nama ini tokoh-tokoh para ulama ahli fikih. Ya, dan seorang itu kalau dia mau masuk di pembahasan apa saja, dia harus kenal dari ulama-ulama yang berbicara tentang ilmu. Supaya dia jangan menjadi orang yang masuk dalam ilmu tidak ada yang mendahuluinya. Sebab orang itu kalau masuk di pembahasan ilmu itu selalu ada
asal usulnya, dari mana dia mengambil, di pendapat mana yang dia pegang. Ya, bukan seperti sekarang ini seenaknya saja mau masuk dalam ilmu, bicara tentang ilmu agama, tidak ditahu asal usulnya, belajar dari mana, mengambil dari siapa, di pendapat mana yang dia pegang, dari pendapat para ulama Islam. Karena asalnya bukan ahlul ilm, cuman orang-orang yang qutta'ut tariq, orang-orang yang menyambung di jalanan, ingin menjadi ingin menduduki kedudukan para ulama dengan cara yang tidak benar. Jadi harus diketahui bahwa ilmu itu ada jalannya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya.